Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat berjumpa kembali tentunya di channel ini, teman-teman. Dari beberapa cuplikan video di depan juga tentunya, dan sekarang kita akan beralih tema atau beralih informasi tentang berita olahraga untuk hari ini tentunya. Bagi teman-teman semuanya yang baru berjumpa atau yang baru bergabung, silahkan ya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Baik, untuk pembahasan yang akan kita bahas untuk hari ini ya tentunya, yaitu adalah 3 pemain terbaik dunia versi Luka Modric. Lamine Yamal masuk, Kylian Mbappe tidak ada. Apakah alasannya? Akan kita bahas juga secara singkat dan padat tentunya. Hanyalah bersifat sebuah hiburan semata saja. Dari beberapa informasi berita olahraga tentunya ya teman-teman ya, bahwa Luka Modric membuat pilihan yang cukup mengejutkan dalam daftar pemain terbaik dunia versinya. Ya, tidak ada satupun pemain Real Madrid masuk ke dalam 3 besar pilihannya tersebut. Sebagai kapten Kroasia tersebut, Modric juga memilih hak suara dalam ajang Best FIFA Award tentunya setelah tidak lagi berada di Bernabeu. Baik itu dalam sebuah kebebasannya dalam menentukan pilihan terbaik lebih jelas. Baik itu dalam gelandang yang kini memperkuat AC Milan itu menilai performa individu sepanjang tahun dengan sudut pandang yang berbeda. Ia tidak sepenuhnya terpaku pada popularitas atau status klub, baik itu dari Modric, juga memperlihatkan apresiasi besar terhadap pemain muda dan peran gelandang Modric juga tentunya ya teman-teman ya. Yaitu faktor kontribusi juga dan kolektif dan konsentrasi menjadi pertimbangan utama tentunya. Berikut 3 pemain yang dipilih Luka Modric pada ajang Best FIFA Football Award tentunya. Untuk urutan ketiga yaitu jatuh kepada Lamine Yamal. Untuk Lamine Yamal sendiri adalah merupakan pilihan Modric ya, yaitu terhadap Lamine Yamal yang cukup mengejutkan banyak pihak. Jika masih di Madrid, hampir mustahil ia memilih pemain Barcelona. Yaitu Lamine Yamal dipilih yaitu menjalani musim yang sangat luar biasa, yaitu bersama Barcelona. Wonderkid Spanyol itu tampil konsisten di level tertinggi sepanjang musim. Yaitu pada musim 2024-2025, Lamine Yamal telah mencetak 21 gol dan 22 assist, dan ia turut mengantar Barcelona meraih La Liga, Copa del Rey, dan Piala Super Spanyol tentunya. Untuk urutan kedua yaitu jatuh kepada Ousmane Dembélé. Ya, untuk Ousmane Dembélé sendiri yang juga menempati posisi kedua dalam daftar Modric tersebut, padahal Dembélé merupakan peraih Ballon d'Or dan gelar Best FIFA tahun depan tentunya. Dan untuk Modric sendiri yaitu menilai Dembélé tampil ya tentunya sangat menentukan bersama ya Paris Saint-Germain, yaitu gol-golnya menjadi gol faktor penting dalam keberhasilan PSG, yaitu menjuarai Liga Champions. Dan sepanjang tahun, baik itu dalam Dembélé telah mencetak 35 gol termasuk 8 di Liga Champions, dan dia juga membuka musim berikutnya dengan torehan 3 gol dan 3 assist teman-teman. Untuk urutan pertama yaitu jatuh kepada Vitinha. Yaitu Vitinha sendiri menjadi pilihan utama Modric yaitu sebagai pemain terbaik dunia. Keputusan ini juga telah menegaskan bahwa kuatnya solidaritas antar gelandang. Meskipun Dembélé banyak mencuri perhatian, baik itu dari Vitinha sendiri, yaitu berperan berdasarkan sebagai pengatur tempo permainan PSG, dan ia juga mendapat pujian luas dari pelatih dan sesama pemain. Yaitu perannya yang konsisten yaitu sepanjang musim yang dianggap krusial dalam keseimbangan tim, dan meskipun hanya finish di posisi ke-7 voting FIFA, Modric juga memilih Vitinha yang paling layak di puncak tentunya.
Untuk yang berikutnya kita akan masuk ke dalam pembahasan yang berikutnya atau pembahasan dalam segmen pertengahan video kita untuk hari ini, yaitu dengan pembahasan yang tak kalah menarik ya teman-teman ya. Silahkan juga teman-teman semuanya tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik teman-teman. Baik ya, untuk pembahasan yang akan kita bahas yang berikutnya yaitu adalah tanpa gangguan Piala Afrika, Arsenal punya keunggulan besar di persaingan Premier League tentunya. Yaitu Arsenal berada di posisi yang ideal pada fase krusial dalam persaingan Premier League 2025-2026. Baik itu dari The Gunners sendiri telah memimpin klasemen dengan koleksi 36 poin dari 16 pertandingan. Baik itu dalam sebuah keunggulan Arsenal tidak hanya soal performa di lapangan, faktor non-teknis juga berpihak penuh kepada tim asuhan Mikel Arteta, yaitu pilihan Afrika 2025, yaitu akan digelar pada Desember hingga Januari, sementara Premier League tetap menjalankan banyak klub yang dipaksa kehilangan pemain kunci. Arsenal berada di posisi yang langka, tidak satupun pemain mereka akan tampil di Piala Dunia Afrika 2025. Arsenal untung rival justru kehilangan pilar, yaitu saat Piala Dunia Afrika digelar, yaitu klub-klub Premier League yang itu wajib melepaskan pemain yang dipanggil negaranya. Baik itu dalam kondisi ini juga menjadi tantangan yang sangat serius dan persaingan papan atas. Baik itu dari Manchester United sendiri termasuk yang paling berdampak dan mereka harus melepaskan Bryan Bournemouth, Amad Diallo, dan Nausar Sabot, dan saat ini juga masih berada di posisi 4 besar tentunya. Kehilangan dari Bournemouth dan Ahmad juga yaitu diprediksi sangat mempengaruhi performa Manchester United dan keduanya adalah motor utama serangan di sisi kanan. Liverpool juga harus beradaptasi tanpa Muhammad Salah, yaitu penyerang andalan itu akan membela Mesir di Piala Dunia Afrika 2025 tentunya. Jangan lupa untuk saksikan pertandingan yang berikutnya. Arsenal akan bertemu Everton yaitu pada tanggal 21 Desember 2025 jam 3 malam waktu Indonesia Barat tentunya. Arsenal aman, peta persaingan bisa berubah. Yaitu berbeda dengan para rival, Arsenal tidak berdampak sama sekali pada musim 2025-2026. Tidak ada pemain The Gunners yang berasal dari Afrika. Yaitu situasi ini juga dan kontras juga dengan musim-musim yang sebelumnya. Arsenal sempat bergabung pada Thomas Partey yang rutin tampil di Piala Afrika bersama Ghana. Arsenal bukan salah satu-satunya klub yang aman dan Chelsea dan Aston Villa juga tidak memiliki pemain yang tampil di Piala Dunia 2026 yaitu adalah Piala Afrika 2025. Yaitu total ada 6 klub Premier League yang tanpa wakil ya di Piala Afrika 2025 yaitu yakni Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Chelsea, Leeds United, dan Newcastle. Dalam pemburuan gelar detail seperti ini bisa menjadi pembeda besar tentunya. Dan untuk top klasemen Premier League ya pada pekan ini tentunya ya teman-teman, yaitu tak kalah menarik ya tentunya yang akan kita bahas juga untuk hari ini. Peringkat pertama yaitu adalah Arsenal tentunya dengan torehan poin 36. Peringkat kedua yaitu adalah Manchester City dengan torehan poin 34. Peringkat ketiga yaitu adalah Aston Villa dengan torehan poin 33. Peringkat keempat yaitu adalah Chelsea dengan torehan poin 28. Peringkat kelima yaitu adalah Newcastle. Peringkat kelima adalah Crystal Palace dengan torehan poin 26 teman-teman. Untuk yang berikutnya, jangan lupa ya teman-teman ya, silahkan tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan yang saya sampaikan ini merupakan pembahasan yang menarik. Baik, kita akan masuk untuk pembahasan yang berikutnya tentunya, yaitu dengan pembahasan terungkap alasan laga Real Madrid kerap
buntu di era Xabi Alonso tentunya. Yaitu Real Madrid kembali meraih kemenangan, yaitu kali ini atas Talavera, yaitu 3-2 di ajang Copa del Rey. Namun untuk hasil ini tersebut kembali diiringi rasa tidak nyaman karena laga yang harus disesuaikan dengan sebuah ketenangan dalam sebuah ketegangan hingga menit akhir tentunya. Yaitu di tengah situasi ini juga posisi dari Xabi Alonso yaitu masih berada di dalam sorotan, baik itu dalam klub yang berencana mempertahankannya hingga Super Copa Spanyol, dan meskipun hasil buruk dan waktu dekat bisa mengubah arah keputusan tersebut. Kondisi pemain tim menjadi perhatian utama, baik itu dalam diskusi di program beberapa informasi, yaitu sejumlah catatan kritis yang muncul terkait performa dan identitas pemain Real Madrid saat ini. Kritik atas Real Madrid menjalani pertandingan. Yaitu menurut analisis sepak bola Spanyol juga bahwa Manu Carreno telah membahas situasi Real Madrid bersama Alvaro Benito, fokus membicarakan bukan hanya soal masa depan pelatih, tetapi juga minimnya ide permainan tim tersebut. Baik itu dalam Alvaro Benito juga, yaitu menilai babak pertama Real Madrid melawan Talavera yaitu berjalan cukup solid tentunya, namun ia juga melihat adanya perubahan sikap setelah keunggulan 2 gol tercipta. Yaitu babak pertama juga serius ya, tidak ada sedikit penurunan intensitas ketika skor sudah 0-2, ujar Alvaro Benito. Dan dia juga dipertanyakan ya teman-teman, baik itu dalam sebuah keputusan yang tetap bertahan terlalu lama menurutnya, baik itu dalam sebuah pendekatan itu justru membuka peluang bagi lawan untuk kembali ke pertandingan tentunya. Dan saya tidak mengerti ya momen-momen ketika terus bertahan dengan garis rendah dan terlalu ke belakang, juga membicarakan lawan yang mengirim umpan silang dan memberikan mereka peluang memaksa perpanjangan waktu lanjutnya tentunya. Masalah bukan tetapi ide permainan. Baik itu dari Benito sendiri, yaitu bahwa kesulitan ya Real Madrid ya bukan semata-mata karena kualitas lawan, dan ia juga menilai masalah tersebut muncul hampir di setiap pertandingan. Yaitu menurutnya juga ada aspek-aspek permainan yang masih menjadi hambatan bagi tim, dan inilah yang membuat Real Madrid kerap gagal menutup laga lebih awal tentunya teman-teman. Meskipun begitu, bahwa Benito juga menilai keputusan klub yaitu pertahanan dari Xabi Alonso hingga Super Copa sebagai langkah yang sangat tepat, dan juga menemukan bahwa hasil yang diraih sejauh ini belum cukup buruk untuk memicu pemecatan. Hasilnya tidak cukup buruk untuk melakukan pemecatan. Real Madrid masih berada dalam posisi yang baik di Liga Champions dan Liga tentunya, yaitu tetapi sensasi yang kita rasakan tentunya lebih buruk daripada kenyataan jelasnya juga tentunya. Tidak ada solusi instan di bangku cadangan, baik itu dari Alvaro Benito juga menilai bahwa Real Madrid tidak memiliki alternatif yang mampu langsung memperbaiki situasi, dan juga merujuk pada rekam jejak dari Xabi Alonso sebelumnya. Dan kita sudah terlihat baik itu dari Leverkusen, yaitu mereka bermain sangat bagus, dan sekarang tinggal melihat apakah dia benar-benar bisa juga untuk memaksimalkan idenya, ujarnya tentunya teman-teman. Ya, namun untuk mengakui bahwa tugas tersebut ya tidak mudah, yaitu menurut Benito sendiri Real Madrid saat ini justru semakin jauh dari tim, sedangkan identitas pemain yang jelas tentunya, dan ia juga telah menanggapi rumor yang nama-nama yang lain yang dikaitkan sebagai pengganti dari Alonso. Menurutnya opsi tersebut tidak menjamin perubahan yang sangat signifikan. Baik itu dalam sebuah alternatifnya, yaitu juga tidak membuat saya yakin bahwa situasi akan langsung
terselesaikan karena masalah Real Madrid lebih daripada gagasan bermain tentunya, yaitu atau lebih tepatnya pada tindakan gagasan baik saat menyerang maupun bertahan katanya teman-teman. Baik itu dari Benito sendiri, yaitu menutup dengan menyoroti gol pertama Talavera itu sebagai contoh yang nyata, dan dia telah menyebutkan bahwa momen ini juga telah mencerminkan ya masalah organisasi dan absennya gagasan permainan yang benar-benar tertanam di lapangan tentunya. Baik, kita akan masuk ke dalam segmen akhir video kita untuk hari ini ya teman-teman ya. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan cara berkomentar di video ini jika pembahasan ini menarik tentunya. Baik, untuk pembahasan yang berikutnya yaitu adalah Juventus siapkan formasi baru untuk hadapi Roma. Peran dari MC Kenie ala Perrotta dan Nangolan tentunya ya teman-teman. Saya ulangi lagi, yaitu adalah Juventus siapkan formasi baru untuk hadapi Roma. Peran dari MC Kenie ala Perrotta dan Nangolan tersebut. Dan Nangolan tentunya teman-teman. Yaitu Juventus bersiap menjamu AS Roma pada pekan ke-16 Serie A 2025-2026 di Alizar tentunya. Yaitu stadion ya, pertandingan ini di Italia ya, tentunya dijadwalkan kick off pada hari Minggu ya teman-teman ya. Yaitu pertandingan Juventus versus AS Roma tersebut yaitu menjadi ujian pertandingan bagi Luciano tentunya semenjak mengambil alih-alih kursi pelatih pada akhir Oktober tentunya. Juventus punya rencana perubahan peningkatan pemain yang telah diisyaratkan sang pelatih dalam beberapa pekan terakhir ini, yaitu semenjak awal masa kerjanya, yaitu bertahan dengan skema 3-4-2 dan 1, yaitu warisan dari Igor Tudor, yaitu namun sinyalnya baik itu dalam sebuah pergeseran ya taktik kian kuat dan juga menjelang laga besar kontra AS Roma tentunya teman-teman. Transfer Juventus ke-4 pemain lini belakang. Transisi ya tentunya ya teman-teman ya, saya ulangi lagi, transisi Juventus ke-4 pemain lini belakang. Baik itu dari menurut laporan juga bahwa telah menguji formasi dari Rida, yaitu telah mengonfirmasi yaitu dengan formasi yaitu 4-3-3 dan 4-2-3-1. Pola itu sempat terlihat pada babak kedua saat menghadapi Fapos dan dinilai lebih fleksibel dalam fase menyerang. Yaitu perubahan ini paling cocok dan paling mencolok di lini belakang dengan kembalinya beberapa pemain yang kesusunan striker tentunya teman-teman. Itu teman-temanku semuanya dalam beberapa informasi berita olahraga yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Jika ada saya salah kata nantinya saya mohon maaf saja teman-teman. Apapun yang saya sampaikan di video ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja. Saya akhiri dengan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.